Oke, di sini saya hanya ingin memberikan informasi mengenai data klasemen perform dari 6 pertandingan terakhir di tim BRI Liga 1. Jadi ini bukan klasemen poin tapi klasemen perform di 6 pertandingan terakhir. Karena ini sangat penting sekali untuk kita melihat apakah tim kesayangan kalian ada yang sedang naik atau perform yang lagi turun. Karena kita ketahui Liga Indonesia tinggal menyisakan 11 match dan ada juga yang menyisakan 12 match ya. Jadi waktunya sangat singkat karena ada beberapa tim yang sedang merebutkan posisi juara, ada juga yang merebutkan segmen papan tengah, dan juga ada yang ingin keluar dari zona degradasi. Jadi kita harus sama-sama melihat, ini menjadikan tolak ukur kita karena ini berdasarkan dari data. Saya sudah menyimpulkan semuanya, saya sudah membacakan dan merangkup, dan saya ingin memberitahukan kepada kalian. Jadi kalian juga bisa mengetahui apakah tim kalian performnya lagi naik atau lagi turun. Saya akan membacakan ini dari segmen papan bawah di klasemen perform dari peringkat 13 sampai peringkat 18. Saya akan membacakan dan mempreview juga ya, sedikit mempreview aja. Kita lihat di peringkat ke-18 ada nama Barito Putra. Dari 6 pertandingan itu belum pernah mencetak kemenangan ya, dan mendapatkan 1 hasil imbang dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 11. Jadi tandanya Barito Putra sangat terlihat di lini depannya juga sudah tidak ada power goal. Ini harus menjadi evaluasi untuk manajemen Barito Putra agar bisa tajam lagi untuk mencetak gol, dan juga kemasukan 11. Artinya di setiap pertandingan sudah pasti kemasukan 1, bahkan sering kemasukan 2 di 6 pertandingan terakhir. Jadi juga harus evaluasi untuk lini belakang dari Barito Putra. Langsung kita lihat di peringkat ke-17 ada nama Tira Persikabo Bogor. Dari 6 pertandingan terakhir hanya mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 11. Jadi ini juga kembali lagi tidak di power mencetak golnya juga sebenarnya sudah sedikit baik ya, tapi power golnya memang belum terlihat mantap. Dan lini belakangnya juga kemasukan 11 ya, jadi sangat buruk sekali atau sangat kurang baik untuk pertahanan Tira Persikabo. Jadi untuk evaluasi aja, karena ini sesuai dari data, kita melihat di lini depan sudah oke lah ya boleh dibilang, tapi di lini belakangnya ini ya untuk Persikabo Bogor. Lalu di peringkat ke-16 ada nama Persela Lamongan. Dari 6 pertandingan terakhir belum pernah menang, mendapatkan 4 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 9. Ini kalau kita lihat ya, Persela Lamongan ya sekarang berada di peringkat ke-16 di data klasemen poinnya, dan ini di klasemen perform juga sama. Sebenarnya untuk kita lihat ya, Persela Lamongan ini jumlah kemasukannya ini 9. Jadi boleh dikatakan di lini belakangnya sedikit kurang baik, tinggal diminimalis, tapi power mencetak golnya hanya 5 nih, mampu mencetak 5 gol saja di 6 pertandingan. Sebenarnya sudah oke lah, boleh dikatakan power goalnya sudah ada, tapi mungkin ya itu lini belakangnya kembali lagi harus dicermati, karena lini belakangnya ini lebih besar ya persentasenya untuk Persela Lamongan, dan Persela Lamongan ini boleh dikatakan performnya sedang turun drastis. Boleh dikatakan saya melihat datanya kemarin kalau nggak salah di 10 atau 15 pertandingan terakhir ya, kalau nggak salah ini belum pernah menang ya Persela Lamongan ya. Koreksi ya jika saya salah, tapi kemarin saya sudah melihat datanya. Lalu next kita ke peringkat ke-15, yaitu ada nama Persiraja Banda Aceh. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 10. Ini untuk power mencetak golnya juga sedikit kurang baik Persiraja Banda Aceh, dan kemasukannya 10 juga sangat kurang baik. Tapi Persiraja Banda Aceh ada peningkatan. Kalau kita bahas di klasemen perform yang kemarin saya sudah bacakan, itu Persiraja Banda Aceh di peringkat ke-18 di klasemen perform. Tapi justru ini sudah naik ke peringkat 15, artinya ada kenaikan untuk Persiraja Banda Aceh dan membuka peluang untuk keluar dari zona degradasi. Karena kalau di klasemen poinnya Persiraja Banda Aceh sekarang di peringkat ke-18 ya, masih di juru kunci. Tapi ada kenaikan grafik karena kita lihat di klasemen perform ini ada kenaikan. Jadi semoga bisa membawa Persiraja Banda Aceh kembali lagi bersaing untuk keluar dari zona degradasi. Lalu di peringkat ke-14 ada nama PSIS Semarang. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 1 kemenangan,
3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 4. Jadi ini PSIS Semarang, saya bacakan klasemen perform dari jilid pertama, jilid kedua, ini selalu turun ya performnya. Jadi apakah ada faktor dari masalah pemain juga boleh lah ya, tapi intinya ini harus ada kenaikan lagi karena ini dari 6 pertandingan terakhir hanya mencetak 3 gol saja. Itu sangat minim sekali ya. Dan juga kemasukannya 4. Jadi artinya di lini belakangnya sudah baik nih untuk PSIS Semarang. Sudah bagus. Tinggal power mencetak golnya ya. Ini hanya mencetak 3 gol ya. Semoga ada evaluasi agar bangkit lagi PSIS Semarang karena PSIS Semarang ini sekarang di klasemen poin peringkat ke-8. Terakhir di peringkat ke-6 ya kemarin. Sekarang turun ke peringkat ke-8. Semoga ada evaluasi agar PSIS Semarang bisa bersaing kembali masuk ke segmen papan atas, yaitu 6 besar ya di Liga Indonesia. Lalu di peringkat ke-13 ada nama Persija Jakarta yang berhasil mencetak dari 6 pertandingan terakhir, berhasil mencetak 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 6. Jadi artinya Persija Jakarta ini di lini depannya power mencetak golnya juga sebenarnya sudah cukup baik lah ya, cukup baik. Tapi di lini belakangnya juga kemasukan 6, artinya setiap laga sudah pasti kemasukan 1 ya. Jadi boleh diperbaiki lagi untuk lini belakang Persija Jakarta dan untuk power mencetak golnya semoga bisa lebih tajam lagi ya. Karena Persija Jakarta ini sekarang di peringkat ke-7 di klasemen poin. Tapi di perform ini justru menurun di peringkat 13. Ya, jadi semoga ada grafik yang naik lagi untuk match kedepannya agar Persija Jakarta juga bisa merebutkan masuk ke 6 besar ya, segmen papan atas Liga Indonesia targetnya. Lalu itu ya dari 6 klub di segmen papan bawah di data klasemen perform ini datanya bahwa ada nama Persija di peringkat 13, lalu PSIS Semarang, Persiraja Banda Aceh, Persela, Persikabo dan Barito Putra. Semoga dari 6 tim yang di klasemen perform ini masuk di segmen papan bawah bisa memperbaiki atau melakukan evaluasi agar ada perkembangan yang baik lagi di next match-nya, terutama Persiraja Banda Aceh yang sudah ada peningkatan ya, sudah cukup baik. Lalu kita bahas untuk segmen papan tengah di klasemen perform 6 pertandingan terakhir. Kita bahas dari peringkat ke-12 terlebih dahulu ya. Peringkat 12 ada nama PSS Sleman. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 8. Jadi PSS Sleman di lini depannya sudah cukup baik, tapi di lini belakangnya ini ya juga kemasukan 8. Jadi artinya di lini belakangnya PSS Sleman tinggal dikecilkan lagi persentasenya ya, atau jumlah kemasukannya semoga nggak bisa berkurang lah intinya. Jangan banyak ya, karena ini seimbang dengan jumlah gol dan kemasukannya. Jadi evaluasinya untuk PSS Sleman tinggal di lini belakangnya aja. Lini depannya sudah baik. Syukur-syukur bisa tambah lagi ya untuk jumlah memasukkan golnya. Lalu di peringkat ke-11 ada nama Persita Tangerang. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 6. Ini sama seperti PSS Sleman, hanya bedanya bahwa Persita Tangerang di lini belakangnya kemasukan 6 ya. Jadi Persita Tangerang di lini depannya sudah cukup baik, tapi di lini belakangnya juga boleh dikatakan ya sudah pasti kemasukan 1 ya. Jadi evaluasinya sama di lini belakangnya, semoga bisa memperkecil jumlah kemasukan golnya ya untuk Persita Tangerang. Lalu di peringkat ke-10 ada nama PSM Makassar. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 8. Jadi kita lihat bahwa PSM Makassar ini sudah ada grafik yang naik, tapi hanya saja memang di lini belakangnya ini kemasukan 8. Jadi di lini belakangnya harus ada evaluasi agar kemasukannya jangan banyak ya, karena 8 ini lumayan banyak dari 6 pertandingan. Dan berhasil mencetak 6 gol ya. Semoga power pencetak golnya bisa dinaikkan lagi, tapi kalau kita simpulkan ya sudah cukup baik lah. Setiap pertandingan sudah pasti mencetak 1 gol. Kalau bisa lebih lagi ya untuk mencetak golnya untuk PSM Makassar. Lalu di peringkat ke-9 ada nama Madura United. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 7. Jadi Madura United di lini depan dan lini belakangnya kita lihat sama. Jadi
di lini depannya sudah cukup baik, tapi di lini belakangnya juga sedikit kurang baik. Tapi dengan hasilnya 2 hasil menang, 2 hasil imbang, dan 2 hasil kalah, ya tentunya ada inkonsisten di dalam lini depan dan lini belakangnya. Tapi kalau kita lihat keseluruhannya, ya lini depannya sudah cukup baik, tapi di lini belakangnya kalau bisa dikurangin lagi jumlah kemasukannya ya, untuk evaluasi di lini belakang dari Madura United, karena ada Farudin Arianto ya, center back-nya. Lalu di peringkat ke-8 ada nama Borneo. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 5. Jadi untuk Borneo juga nggak jauh beda seperti Madura United tadi, bahwa Borneo di lini depannya sudah cukup baik, tapi di lini belakangnya juga sebenarnya juga cukup baik ya untuk Borneo di lini depan dan lini belakangnya. Tapi pasti ada inkonsisten di dalam setiap pertandingan di 6 pertandingan terakhir. Makanya hasilnya 2 hasil imbang, 2 hasil kalah, dan 2 hasil kemenangan ya. Ini untuk Borneo. Itu jadi ada di segmen papan tengah kita lihat. Lalu di peringkat ke-7 ya. Ini ada nama Persik Kediri. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 5. Jadi artinya bahwa Persik Kediri sudah baik ya untuk di lini depannya, sudah pasti mencetak 1 gol, dan di lini belakangnya juga ada grafik yang naik, hanya kemasukan 5, tapi tinggal kita lihat di lini depannya semoga bisa lebih banyak lagi mencetak gol, karena biar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ya. Tapi ini sudah ada kenaikan untuk Persik Kediri karena hanya kalah 1 kali ya, sisanya boleh dibilang 4 pertandingan terakhir tanpa kalah ya untuk Persik Kediri. Jadi cukup baik, semoga bisa dipertahankan. Jadi untuk di segmen papan tengah kita lihat di peringkat ke-7 ada nama Persik Kediri, diikuti Borneo, lalu Madura United, PSM Makassar, Persita Tangerang, dan PSS Sleman ya. Jadi ini untuk segmen papan tengah di klasemen perform di 6 pertandingan terakhir. Semoga ini tim kalian ada yang naik juga, ada yang turun juga ya, seperti ini PSIS Semarang, Persija yang masih performnya di 6 pertandingan terakhir masih di bawah, semoga bisa cepat-cepat naik lagi. Dan tentunya Persik Kediri, Borneo, Madura, PSM ya, ini juga sudah ada grafik yang baik, tinggal kita lihat konsistensinya di pertandingan berikutnya. Lalu kita lihat di Big Six atau 6 besar di segmen papan atas Liga Indonesia di klasemen perform 6 pertandingan terakhir. Kita lihat di peringkat ke-6 ada nama Persebaya Surabaya. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 7. Jadi Persebaya Surabaya ini untuk masalah lini depannya memang ada penurunan di 6 pertandingan terakhir. Tapi kalau kita lihat ya sudah cukup baik, hanya saja jumlah kemasukannya ini 7, meningkat lagi ya. Kemarin sudah sempat turun, tapi ini justru meningkat lagi. Semoga Persebaya Surabaya ada evaluasi untuk di lini belakang dan lini depannya. Untuk internalnya juga semoga ada jawaban dari PSSI. Tapi intinya Persebaya Surabaya di perform kemarin masih di peringkat pertama. Ini justru di 6 pertandingan terakhir turun ke peringkat ke-6 ya. Jadi ada penurunan, semoga bisa naik lagi. Lalu di peringkat ke-5 ada nama Persipura Jayapura. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 4. Jadi Persipura Jayapura untuk di lini depannya juga cukup baik, sudah mantap, tinggal banyakin lagi untuk mencetak gol ya agar lebih mantap lagi. Dan di lini belakangnya hanya kemasukan 4, artinya sangat baik untuk pertahanan dari Persipura Jayapura. Semoga bisa lebih baik lagi di lini depannya ya, mencetak golnya biar lebih mantap lagi agar ke power mengunci kemenangannya lebih tinggi ya. Ini untuk Persipura Jayapura. Lalu di peringkat keempat ada nama Persib Bandung. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 4 hasil kemenangan, 0 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 2. Jadi kita lihat bahwa ini sudah boleh dikatakan hanya mencetak 4 gol, artinya ada penurunan untuk sektor lini depan dari Persib Bandung. Semoga ada peningkatan juga karena di lini belakangnya ini sudah sangat baik ya. Hanya kemasukan 2 ini untuk Persib Bandung di lini belakangnya sudah cukup baik ya, sangat baik justru. Tapi di lini depannya ini hanya mencetak 4 gol. Jadi semoga ada evaluasi untuk di lini depan atau lini sayap pemain yang mencetak gol agar lebih bisa membuat peluang gol agar Persib Bandung lebih ke power mencetak kemenangannya lebih tinggi ya. Karena ini ada inkonsisten di power mencetak gol untuk Persib Bandung.
Langsung kita lihat di peringkat ketiga ada nama Bayangkara. Dari 6 pertandingan memperoleh 4 hasil kemenangan, 0 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 6. Ini juga sama datanya seperti Persib, hanya bedanya Bayangkara berhasil mencetak 8 gol. Jadi artinya di lini depan dari Bayangkara sudah sangat baik ya, cukup baik, dan di lini belakangnya ini kemasukan 6. Jadi sedikit kurang baik. Jadi semoga Bayangkara ada evaluasi untuk di lini belakangnya agar mengecilkan ya jumlah kemasukan golnya. Ini untuk Bayangkara. Lalu di peringkat kedua ada nama Bali United. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 6. Jadi ini Bali United di 6 pertandingan terakhir itu pencetak gol terbanyak ya, 11 gol. Jadi sangat luar biasa untuk power mencetak kemenangannya, levelnya ini, dan kemasukan 6. Jadi lini belakangnya juga harus ada evaluasi agar dikurangin ya, karena kalau kita lihat jumlah kemasukannya 6 dibagi 6 kan sudah pasti kemasukan 1 per laga gitu ya kalau di rata-rata. Jadi semoga di lini belakangnya ada evaluasi lagi untuk Bali United ya, tapi di lini depannya sudah mantap nih untuk Bali United. Lalu di peringkat pertama tentu saja Arema Malang. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh hasil 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan tidak terkalahkan ya atau 0. Dan berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 1. Jadi ini salah satu tim di klasemen perform 6 pertandingan terakhir yang jumlah kemasukannya paling kecil ya, hanya 1. Di nomor 2 ada Persib Bandung ya. Jadi Arema Malang di lini depannya juga sudah cukup baik, tapi tinggal ditambahin lagi power mencetak golnya agar ke level power mencetak kemenangannya nih untuk Arema Malang ya, evaluasinya. Dan lini belakangnya ya sudah sangat baik, jadi nggak perlu dikomentari, tinggal konsisten aja agar tinggal power mencetak golnya ini dibanyakin gitu ya, agar ke level power mencetak kemenangannya lebih tinggi lagi untuk Arema Malang ya. Jadi sangat baik bahwa kesimpulannya Arema Malang di 6 pertandingan terakhir di lini belakangnya paling sedikit kemasukan, dan Bali United di 6 pertandingan terakhir paling banyak mencetak gol yaitu 11. Jadi ini di peringkat pertama ada Arema Malang, di peringkat kedua ada Bali United, diikuti Bayangkara, Persib Bandung, Persipura Jayapura, dan Persebaya Surabaya. Tentunya Persebaya Surabaya ada penurunan ya, dari kemarin peringkat pertama di klasemen perform, ini justru jatuh ke peringkat ke-6. Semoga ada grafik yang naik lagi. Lalu Persipura tetap konsisten karena masih masuk di segmen papan atas di klasemen perform yang kemarin saya sudah bacakan juga, masih di segmen papan atas, jadi cukup baik ya. Lalu di peringkat pertama ada Arema dan Bali United yang juga ada kenaikan ya, karena di klasemen perform kemarin kalau nggak salah masih di peringkat ke-5 atau 6. Jadi sangat seru untuk persaingan di Big Six, tentunya tim saling bergonta-ganti posisi dan juga di klasemen poinnya juga sama. Jadi dari 18 tim yang sudah saya bacakan untuk klasemen performnya, apakah tim kalian ada yang sedang naik atau yang sedang turun? Yang sedang naik semoga konsistensi dan terus memberikan hasil yang positif. Dan juga untuk yang sedang menurun, semoga cepat dilakukan evaluasi untuk manajemen timnya agar kita tahu bahwa pertandingan Liga Indonesia ada yang menyisakan 11 match dan juga yang menyisakan 12 match. Jadi sudah mendekati untuk akhir season ya. Semoga tim yang sedang menurun bisa kembali lagi menunjukkan persaingan yang baik, dan juga yang sudah naik ya tetap konsisten. Jadi ini sangat penting ya untuk saya bacakan klasemen perform, karena ini merupakan tolak ukur saya juga untuk melihat apakah tim di Liga Indonesia ini ada yang sedang naik atau yang sedang turun performnya. Saya juga bisa melihat, dan juga untuk masalah lini depannya bagaimana, apakah ada yang sedang tumpul atau yang sedang kacor gitu ya, dan lini belakangnya juga apakah ada perkembangan yang baik atau justru malah menurun. Ini juga sangat penting sekali klasemen perform. Jadi justru kalian nggak boleh menyepelekan ini klasemen perform, karena sangat penting sekali untuk apalagi saya untuk melihat tim di Liga Indonesia ini bagaimana gitu ya. Jadi ini aja yang aku bisa bagikan kepada kalian, dan juga pesan saya di prediksi skor nanti saya akan mencantumkan klasemen perform ini. Saya akan cantumkan di setiap prediksi skor yang akan saya buat nanti ke depannya, karena ini sudah mendekati akhir season. Jadi saya harus menampilkan klasemen perform. Jadi nanti kalian nggak bingung untuk melihat video saya tentang prediksi skor nanti yang saya akan buat ya. Jadi saya doakan untuk tim kalian semua semoga tetap berjalan dengan baik, performnya yang naik
tetap konsisten, yang turun ada kenaikan ya, perkembangan yang baik, dan bisa bertahan di kompetisi Liga Indonesia secara sampai musim depan gitu ya. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di preview, review, atau prediksi skor selanjutnya. See you.